kembali lagi dengan video aku. Jadi kali ini aku mau cerita tentang aku yang tadi jam 6 itu acara jalan sehat di masjid aku tuh. Nah, jadi ceritanya gini guys, kalian dengerin ya sampai habis please. Ini kayaknya seru sih, kalau bagi aku sih seru. Kalian juga harus dengerin, makanya biar kalian juga tahu pendapat kalian gimana, ini seru atau enggak ya. Jadi diumumin itu di grup kalau jalan sehat itu kita ngumpul jam 6 nih, jam 6 lah. Sedangkan jam 6 itu kerjaan aku tuh belum selesai. Sampai aku mikir, ini gimana, ini aku bisa nggak ya ikut jalan sehat gitu. Soalnya aku udah telat, terus aku sendiri, aku nggak bareng temennya udah duluan. Aku bingung itu. Habis itu kayak udah pasrah lah, ya udahlah biarin kalau telat gitu. Setelah itu ternyata pas aku udah selesai kerjaanku, tetangga aku anaknya itu minta ikut jalan sehat karena orang tuanya sibuk dua-duanya. Akhirnya aku disuruh jagain anak-anaknya, suruh mereka ikut juga. Sebelum itu anak-anaknya udah dibilangin, Dek, kamu harus nurut sama mbak mbak Lawan, mbak Lawan kayak gitu. Terus anaknya itu bilang iya nurut. Akhirnya kita udah pakai sepatu, udah siap-siap ya, kita udah. Akhirnya aku bilang, ternyata aku udah punya teman, setidaknya ya nggak apa-apa lah, anak umur TK ya, umur 5 kalau enggak umur 6 gitu, nggak apa-apa, yang penting aku punya teman gitu, aku mikir gitu. Akhirnya nih kita ke masjid, menuju masjid, ikut kita ke masjid. Setelah ke masjid ternyata itu udah mau mulai, tapi masih pemanasan kayak 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, aku bingung soalnya tempatnya cowok sama cewek itu beda. Kalau mau ke tempat cewek harus melewatin cowok. Nah, itu aku bingung banget. Aduh, malu terus apa ya telat gitulah, intinya aku kayak bingung gitu. Akhirnya mau nggak mau aku harus lewat situ deh. Akhirnya aku sama 2 anaknya tetangga aku itu ngelewatin itu. Terus aku cuma duduk aja, diem aja, soalnya apa, malu, banyak cowok dari bapak-bapak, usia muda, usia SMP, SD, semuanya ada di situ. Pas udah lewat, ya udah deh, akhirnya kita udah di tempat cewek ini, kita ngikutin olahraganya, pemanasan biar katanya sehat dulu sebelum jalan. Nah, setelah itu udah diumumin waktunya baris. Setelah baris, sebelum baris kita foto dulu lah. Foto karena aku bawa anaknya orang ya, akhirnya dapetnya yang di belakang. Kalian tahu yang di belakang gimana? Belakang itu nggak ada apa namanya, kita nggak dapet itu foto. Nggak tahu tuh nanti di kamera itu kelihatan nggak muka aku. Mungkin anaknya tetangga aku juga nggak kelihatan ya, soalnya kan di belakang sempit-sempitan juga. Ya udah, akhirnya kita mengalah, kita ya udah pasrah. Setelah itu kita jalan-jalan lah. Katanya itu jalan sehatnya itu jauh, katanya muterin desa, muterin ya, mungkin jauhnya kayak nggak tahu lah, lupa. Nah, ternyata pas aku sama anaknya tetangga aku itu sudah jalan sehat, ternyata nggak jauh banget lah. Cuma mungkin kalau dipikir ya cuma berapa, 3 kilo atau nggak tahu, lupa segitu ya. Mungkin anaknya tetangga aku juga nggak capek-capek banget, malah katanya dia senang. Nah, karena aku yang jaga, aku juga mikir alhamdulillah mereka nggak ada capek atau tiba-tiba mau pipis atau apa. Untung mereka juga nggak rewel ya.
Padahal aku dari awal aku tuh udah wanti-wanti gini, mereka nanti anak dua ini rewel nggak ya di jalan, minta pulang nggak ya gitu. Padahal ya emang dari awal aku juga udah bilang sih, kalau kamu mau ikut, kalau kalian berdua mau ikut, harus nggak boleh rewel, nggak boleh minta pulang, nggak boleh ngomong capek ataupun pipis atau apalah gitu. Bahkan mereka pun ya mungkin mereka capek, tapi apa namanya, mereka mau minum, ya udah aku kasih. Tapi di situ aku bilangin, kamu kalau kamu nggak boleh keseringan minum, soalnya nanti pipis, takutnya kan pipis di tengah jalan ya. Soalnya pas itu posisi aku itu juga nggak tahu, di sama teman-teman aku juga nggak tahu itu posisi jalan sehatnya kemana aja, cuma dibilangin ya jalan sehat gitu. Udah deh, setelah singkat cerita kita udah nyampe, udah finish nih, udah dapet kupon. Nah habis dapet kupon terus aku tuh mikir gini, apa namanya, aku dapat nggak ya nomor aku beruntung nggak dapet hadiah. Padahal dalam hati aku tuh pengen banget ya Allah aku pengen, ya Allah aku pengen gitu. Ternyata Allah mengkodar lain, ternyata anaknya tetangga aku yang dapat, dua-duanya dapat. Yang satu dapat mie goreng, yang satu dapat kangkung. Terus aku mikir, ya udahlah, berarti emang bukan keberuntungan aku mungkin ya. Tapi kadang aku mikir gini, mungkin keberuntungan aku nanti mendapat suami yang barokah sesuai yang aku mau gitu. Aku selalu ini positive thinking ya guys. Setelah itu habis udah apa namanya, pembagian hadiah, habis itu kita disuruh makan. Kalian tahu makannya apa? Makannya soto. Biasanya orang Solo, kalau nggak orang Jawa Tengah itu mesti kan soto. Udah deh dapet soto. Ternyata sotonya itu enak banget. Soto sambel, ada nasinya ya mesti, tapi aku nasinya sedikit aja. Tempe, kecap, ada buahnya semangka sama pisang, tapi aku ngambilnya semangka soalnya lebih berair sih, soalnya buat apa, membersih mulut gitu. Sama kalau dehidrasi kan ngambilnya di semangka tuh, kalau semangka itu disetet gitu, jadi ada airnya. Kalau pisang kan nggak bisa, ya emang sih pisang juga sehat, bahkan lebih sehatan pisang, tapi karena aku butuh di situ butuh air, ya udah aku sekalian semangka aja gitu. Setelah kita makan semuanya, di situ aku disuruh sama temen aku, bilang gini tak, dia nyamel aku nih, saya bilang, Mbak nanti jangan lupa ya bersihin apa ya, bersih masjid, kalau enggak cuci piring gitu. Karena aku dalam batin gini, males banget aku mau disini, mau istirahat capek gitu ya. Soalnya aku juga bawa dua anaknya tetangga aku kan. Terus itu aku cuma bilang oh iya gitu, aku cuma senyum, siap, aku bilang gitu. Padahal dalam hati no, nggak mau. Kayak jahat ya, tapi emang ya gimana lagi, emang itu juga keadaan kan. Kalian kalau di posisi aku, kalian mau kayak gitu nggak? Tetap apa, bersih atau kalian pulang terus bawa dua anak itu, anaknya tetangga itu suruh pulang? Maksudnya kalian ya bawa ke orang tuanya gitu kan. Habis itu aku tuh kabur, aku diem kayak ya kelihatannya kayak orang lagi bersih gitu, padahal mah ya enggak bersih sih, ya biar kayak kelihatan aja. Setelah itu pas kita makan nih ya, sebelum pas kita makan, aku tuh dikasih sama ibu-ibu gini, mbak bawa buah pisang ya, bawa buah pisang nih, dapat buahnya itu banyak. Dalam hati enak ini, enak kalau buat cemilan di rumah. Pas aku tinggal ke kamar mandi buat cuci tangan, sekalian aku juga ke kamar mandi ya, tiba-tiba
udah nggak ada, piring aku nggak ada, gelas aku nggak ada. Ya emang kalau piring emang aku udah habis sih, tapi piring pisangnya itu ternyata juga nggak ada. Aku baru loh, pisang aku kok nggak ada, kok hilang, padahal aku udah seneng tuh, itu pisang buah soalnya. Buahnya tuh matang gitu loh, warna kuning bagus semua, padahal aku udah seneng. Tapi karena ya udah deh, aku mikir gini, aduh mungkin emang bukan rezekiku lagi ya udah. Terus itu udah aku pasrah, akhirnya aku nggak dikasih pisang. Padahal pisang itu kan bagus nih buat pertumbuhan, buat kulit nih, buat kulit kalian nih bagus nih, lihat. Terus kalian tahu pas aku di jalan-jalan sehat, aku tuh selalu bawa ini nih, hand body aku. Masih yang kalian nonton video aku dari awal, insya Allah tahu ini tentang video apa, tentang unboxing paket aku. Ini ternyata emang ini tuh wanginya kalau kalian cuci tangan, ini bau masih ada. Terus kalau kalian rutin, emang beneran guys, ini tuh beneran bisa mencerahkan. Ini aja tangan aku udah lumayan cerah, udah nggak kayak dari awal, nggak kayak awal-awal kecil banget. Terus kalian tahu nggak, kan aku tuh kalau bedakan gitu ya, gampang cepet hilang, otomatis aku tuh selalu bawa bedak ini. Terus sampai diginiin nih sama anaknya tetangga aku, sampai gini pas awal-awal, ih mbak kok mukanya putih banget sih gitu. Coba kalian bayangin, kan anak kecil tuh nggak pernah bohong ya. Aku dibilang gitu, terus aku tuh bilang gini, padahal aku tuh malu banget ya, emang aku tuh kan emang orangnya selalu matang ya kayak gitu. Jadi makanya kalau bedaknya tuh cepet hilang, otomatis kayak kelihatan kusam gitu. Nah aku tuh nggak mau kelihatan kusam, bedakan. Nah, terus tapi anaknya itu bilang, mbak kok kulitnya, kok mukanya putih gitu kan. Terus aku tuh batin, terus ada ibu-ibu yang dengar lagi di tetangga, dia cuma ketawa. Terus aku tuh sebenarnya malu, tapi aku tetap berusaha jawab supaya tenang. Iya soalnya kan bedakan gitu ya, aku kan soalnya bedakan gitu biar putih, biar nggak kelihatan kayak orang belum mandi kayak gitu. Terus dia bilang oh gitu aja. Tapi dalam hati itu aku malu banget guys, malu soalnya dibilang putih. Terus karena aku pakai ini, dia juga bilang, ih mbak kok wangi sih, aku kalau deketin mbak kok wangi. Terus aku dengan lantang kayak gini, ya iyalah orang habis mandi gitu, padahal mah gara-gara ini. Tapi aku udah mandi juga ya guys, aku mandi itu jam setengah enam lebih 10 aku mandi. Terus jam 6 aku jemur, jam setengah 7-an berangkat, makanya itu agak telat gitu. Tapi ya hari ini intinya cerita hari ini aku belum beruntung. Oke guys, jadi kali ini selesai ya acara cerita dari aku. Makasih semuanya, dadah.